Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu kaidah apa yang Anda pakai? Bible Anda tabrak, Yesus Anda tabrak, Tuhannya Yesus Anda tabrak. Apalagi? Bible Anda tabrak, konsep akal Anda tabrak, semuanya Anda tabrak. Kenapa? Iman tanpa akal itu gila. Iman tanpa akal itu gila. Iman tanpa perbuatan buta, sia-sia. Tapi iman tanpa akal itu gila, stres. Itu, maaf nih, iman tanpa akal itu seibarat hewan. Bagaimana mungkin Anda ingin mengatakan iman Anda betul tapi tidak masuk akal? Sementara hal yang terpenting, yang paling mahal pada diri Anda itu adalah akal. Anda ke warung memilih apa yang Anda ingin beli, pakai akal. Anda beli baju, Anda pilih pakai akal. Cari istri yang cantik, yang baik, dan seterusnya pakai akal. Giliran Tuhan, Anda nggak pakai akal. Orang punya iman itu harus pakai akal. Ini iman, Bung. Ini masalah akhirat kita. Salah kita memilih Tuhan, kekal di neraka kita. Makanya bertuhan itu harus berakal. Yesus pun mengatakan, bukan dalam kitab Matius, kasihi Tuhanmu dengan apa? Dengan iman. Iman nomor 2000. Akal dulu, baru diimani. Kalau dia masuk akal, baru diimani. Jangan diimani sesuatu itu tanpa akal. Contoh nih ya. Saya dikasih air putih 1 gelas. Saya imani air putih ini adalah air aqua murni. Saya minum karena modal iman. Murni, tapi ternyata dia adalah racun. Apa yang terjadi? Mati. Jadi sebelum Anda mengimani, mempercayai ini adalah air aqua yang murni, pakai akal dulu. Siapa yang kasih airnya? Dari mana airnya? Ya, apa tujuannya saya dikasih? Ada situasi apa? Kemudian saya dikasih air minum oleh siapa? Dipikirkan dulu. Baru diminum. Oh, betul-betul ini adalah air. Itu akal. Makanya perintah para nabi, akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Iqra, disuruh membaca. Makanya Al-Quran pertama kali diwahyukan itu, ayat pertama itu Iqra, baca. Baca dengan mata, baca dengan telinga, baca dengan hati, baca dengan pikiran, baca dengan perasaan. Itu Islam. Itu Islam. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu Tuhan, dari aspek mananya? Nih, 10 detik terakhir. Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Pada saat dia berkata begitu, dia berkata dalam keadaan apa? Manusia atau malaikat atau setan? Pada saat dia berkata seperti itu. Kepada aku diberikan kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pada saat dia berucap seperti itu, dia dalam keadaan apa? Manusia. Jadi aspek Tuhannya mana? Hanya ada di doktrin, hanya ada di dogma. Kumpulan-kumpulan dogma dan doktrin hanya ada di gereja. Sehingga Yesus yang tadinya bukan Tuhan, menjadi Tuhan. Coba Anda tunjukkan dalilnya pengakuan Yesus, dia adalah Tuhan. Anda akan kesusahan. Karena Yesus itu adalah orang suci. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang yang dikasihi. Tidak mungkin dia berdusta. Mustahil itu. Tidak mungkin dia menyampaikan suatu perkataan yang tidak diajarkan oleh Tuhannya untuk ia katakan. Selalunya Yesus itu berkata benar. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku. 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan, aku sampaikan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu telah datang. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Aku nabi yang diutus kepada Bani Israel, tidak akan mungkin berkata-kata apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, itulah yang Anda sebut Nabi Isa, Yesus, yang kami sebut Nabi Isa. Dia orang benar, dia orang jujur, dia orang dikasihi, orang dekat dengan Tuhan. Mustahil dia berdusta. Lalu dari mana Anda mendapatkan ilmu Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Waalaikumsalam. Di follow dulu ya teman-teman. Lanjut. Kenapa muncul di sini anak ini? Ya, silakan.
Itu berhubung teman saya itu lagi sinyalnya merah. Ya, silakan, Dek, silakan. Ya. Ya. Tadi saya lagi cari ayat soalnya. Ya, silakan. Sudah ketemu? Oke. Bayahwa Elohim, Berwaha Kodes, Bayasuh Hamasya. Pada saat ini, tadi Bang Zuma mengatakan bahwa segala sesuatu itu dijadikan oleh firman itu. Tetapi ada suatu hal yang kita perlu pelajari di sana kalau kita memang manusia yang memakai akal. Kenapa? Apakah ketika Tuhan itu berfirman, suaranya itu yang menjadi benda? Itu yang perlu kita kutip. Misalnya dia berfirman ya. Misalnya, jadilah terang. Apakah suara yang dikeluarkan itu, apakah sesuatu yang dikeluarkan Tuhan itu, itulah yang menjadi terang? Itu yang perlu kita kutip yang pertama. Karena kita memakai akal ya. Kalau kita memakai akal. Karena jikalau memang suara Tuhan yang keluar itu yang menjadi benda, menjadi sesuatu, maka dapat dibuktikan bahwa segala sesuatu yang ada di alam dunia ini adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena itu semua keluar dari Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang keluar dari saya, bahasa saya, apapun yang keluar dari saya, termasuk rambut saya ini adalah saya. Nggak mungkin orang lain. Tetapi pertanyaannya, apakah karena firman itu menjadikan sesuatu, bukan firman itu yang menjadi benda? Itu yang dulu yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes tadi, di dalam Yohanes 1 pasal 1, di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas, Bang Zuma tidak percaya ini. Kenapa? Karena ini adalah bukan kitabnya si Zuma. Tetapi ini adalah kitabnya orang Kristen yang berusaha untuk dipelesetkan. Kenapa? Di sini sudah jelas dikatakan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Ini tidak ada hal yang perlu ditafsir-tafsirkan sedalam-dalam mungkin atau bagaimanapun, karena ini sudah eksplisit. Sudah sangat jelas di situ dikatakan bahwa firman itulah yang Allah itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa manusia itu tidak bisa terdiri dari satu saja. Di dalam satu manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Itu yang perlu kita pahami. Yang artinya di dalam hakikat Tuhan, ada berbagai macam yang terdiri di dalam diri Tuhan itu, termasuk sang firman itu sendiri. Dan firman itu adalah Tuhan. Kenapa? Roh saya adalah saya. Jiwa saya adalah saya. Nggak mungkin jiwa saya adalah Zuma, nggak mungkin. Jiwa saya adalah tetap saya, dan roh saya adalah saya. Itu yang perlu kita pahami dulu. Nah, ketika tadi saya mengutip di dalam Yesaya 15 ini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, Bang Zuma katakan tadi bahwa Yesus itu, seperti jikalau saya mengikuti seperti yang Bang Zuma katakan, bahwa ketika Tuhan itu berfirman, maka sesuatu itu jadi oleh firman itu sendiri. Maka saya mengatakan bahwa itu semua adalah Tuhan, termasuk ini pun saya katakan Tuhan. Kenapa? Karena ini terbuat dari alam, walaupun diproses oleh manusia itu sendiri. Nah, tetapi kita perlu kutip di situ bahwa ketika dia mengatakan bahwa segala sesuatu menjadi karena firman, bukan berarti firman itu yang telah jadi. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya, di sana dikatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perlu dikutip di sini, tidak ada seorang pun nabi atau tidak ada seorang pun manusia pun yang hebat di muka bumi ini, siapapun dia, saya belum pernah mendengar bahwa dia berani mengatakan saya akan menyediakan tempat bagimu. Boleh kita kutip ayatnya, di situ dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, mungkin bagi saudara-saudara muslim mengatakan, ini kan sang bapaknya. Nah, tetapi jikalau kita membandingkan Yesus adalah utusannya, ini berbicara utusan dan Tuhan ya.
jikalau Yesus adalah utusan, maka saya berani berbicara Yesus tidak mempunyai hak untuk mengatakan bahwa saya akan menyediakan tempat bagimu. Tidak pernah. Tidak ada satu orang pun manusia, atau jikalau ada, tolong kasih tahu saya siapa orangnya yang pernah berani mengatakan bahwa saya menyediakan tempat bagimu. Yang tidak lain tempat itu adalah surga itu sendiri. Saya belum pernah menemukan, bisa saya katakan kalau saya sering nonton si Edis itu, dia bilang saya berani meloncat dari Monas. Saya juga berkata pada saat ini, saya juga berani meloncat dari Monas. Jikalau saya melihat ada seorang nabi, satu orang pun, di muka bumi ini, yang pernah berani mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Nah, kalau kita tarik lebih dalam ayat firman Tuhan ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, pertanyaannya, kenapa sang Bapa itu selalu dianggap sebagai saya tidak mungkin akan memberikan harta saya kepada orang lain kecuali kepada anak saya, kecuali saya tidak mempunyai anak. Itu yang pertanyaannya. Namun di sini Yesus dengan tegas mengatakan bahwa aku akan menyediakan tempat bagimu. Tolong nanti teman-teman yang typing di bawah, tolong dicari sama saya. Jikalau ada, saya benar-benar loncat dari Monas untuk Tuhan kalian, untuk Allah Subhanahu Wa Taala kalian. Saya berani loncat dari Monas jikalau ada seorang nabi yang berani mengatakan aku menyediakan tempat bagimu. Itu saya akan kutip itu. Allah, kalau ada manusia yang berani mengatakan bahwa aku menyediakan tempat bagimu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kok orang Kristen itu bisa tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nah, jelas di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, sedangkan anak ini belum lahir. Tapi dikatakan sebab seorang anak lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Perlu dikutip di situ adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertanyaannya, kepada siapakah ayat ini dituliskan oleh Yesaya pada saat itu? Apakah kepada nabi-nabi siapa? Atau kepada manusia? Atau kepada siapa? Dan perlu kita kutip di situ, di dalam Yesaya 5 ayat 6 ini, di situ dikatakan bahwa Allah yang perkasa. Yang artinya ketika seorang anak ini lahir, maka seorang anak tersebut adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Apakah ada seorang nabi yang layak diberikan julukan ini selain daripada Yesus itu sendiri? Mungkin demikian aja dulu. Mungkin saya terlalu lama nanti. Anda mengatakan Anda akan loncat dari Monas kalau ada seorang nabi. Sebenarnya Anda sedang menjebak diri Anda. Pada saat Yesus berkata demikian, dia berkata sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Sedangkan objek pembicaraan Yesus adalah surga. Dan audiensnya itu adalah Bani Israel, bukan Kristen. Itu yang harus dipahami. Kemudian, kalau Anda sesumbar mengatakan itu, di dalam hadits riwayat Muslim, baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Yang pertama, amanah, jujur, jangan berzina. 6 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah. Baihaqi juga meriwayatkan itu. Ya, tapi nggak perlulah Anda loncat ke Monas gara-gara itu. Karena ternyata ada orang yang menjamin surga ketika orang itu menjaga kelaminnya, menjaga mulutnya, menjaga
kemudian amanah. Rasul mengatakan apa? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Ini ucapan Rasulullah. Kemudian, kalau Anda mengatakan Anda akan loncat ketika ada ucapan seperti itu, Yesus hanya menempatkan dirinya sebagai nabi yang mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat, di rumah Tuhanku banyak tempat. Yesus bertuhan, Anda tuhankan. Berarti Yesus tidak akan pernah memberikan tempat kepada Anda, karena Anda tidak melaksanakan apa yang Yesus perintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masuk ke dalam surga, dosa-dosa kita harus dihapuskan. Rasulullah Muhammad SAW jelas menerangkan dalam Al-Quranul Karim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang ikut kepada Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu dalil. Nah, sekarang saya balik nih kepada Anda. Kalau ada jaminan Yesus kepada orang yang ibadah minggu, makan babi, merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian baru, agamanya bernama Kristen, Tuhannya bernama Yesus, saya juga ingin taruhan. Saya juga ingin taruhan. Kalau Anda loncat di Monas, kalau saya beda lagi. Saya akan membangun gereja untuk Anda ibadah. Tanpa perpuluhan dan saya akan jadi pendetanya di dalam. Ini ditonton oleh ribuan manusia. Sekarang tunjukkan jaminan itu. Ada. Kalau Yesus memberikan jaminan surga kepada yang bernama Kristen, kitabnya perjanjian baru, nama ibadahnya gereja, menuhankan Tuhan bernama Yesus, ya saya bangun gereja di Bolangi sana, ini disaksikan oleh orang, dan saya sendiri akan menjadi penginjil Anda di sana. Amin. Silakan Anda buktikan. Ada jaminan Yesus kepada orang Kristen? Enggak ada. Kemudian Anda mengatakan Anda akan loncat ke Monas ketika ada Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, aku akan menjaminmu surga. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, wa yuzakkihim, akan disucikan dosa-dosanya, akan dibersihkan jiwanya. Itu dalil. Al-Jum'ah ayat kedua. Tadi Ali Imran ayat 31, Al-Maidah ayat 31. Nah, jelas itu, dalilnya ada. Tapi nggak usah loncat, kasihan Anda belum nikah. Jangan ikuti Edis. Edis itu orang nggak sehat. Dia itu ada gangguan jiwa. Nah, kemudian berbicara mengenai uraian yang panjang dari saudara. Sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Karena alam semesta ini semuanya keluar dari Tuhan. Diri Anda itu keluar dari Tuhan. Bukan keluar dari mana Anda itu. Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatunya. Kita ini semuanya keluar dari Tuhan. Nah, nggak usah terlalu jauh. Kalau Anda mengatakan ini adalah rambut Anda, ini adalah bibir Anda, ini ada apa yang keluar dari Anda adalah Anda. Sekarang kalau Anda mengatakan yang keluar dari diri Anda itu adalah Anda, itu celaka itu nanti. Coba Anda keluarkan ludah dari mulut Anda. Simpan di lantai. Apakah itu adalah Anda? Yang keluar dari Anda itu adalah Anda. Coba Anda ke jamban. Jangan disiram air. Tengok. Itukah Anda? Bukan. Itu bukan Anda. Tapi kenapa ketika Anda di atas pohon, kemudian Anda meludah ke bawah, Pak Bom-Bom ada di bawah, begitu Anda teriaki Bom-Bom, dia naik gini, mulut menganga, Anda meludah, masuk ke mulutnya, yang dikejar bukan ludah Anda, tapi adalah Anda. Kenapa? Karena sumber ludah itu adalah Anda. Bukan berarti ludah itu adalah Anda. Makanya Anda yang dibalbalin sama Bom-Bom, bukan.
Artinya apa? Segala sesuatu yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Dari mata yang keluar bukan Anda. Dari telinga bukan Anda. Dari hidung bukan Anda. Dari mulut bukan Anda. Dari pantat juga bukan Anda. Bahaya kalau Anda mengatakan apa yang keluar dari Anda adalah Anda. Bahaya itu. Bahaya. Begitu juga Tuhan. Coba Anda cermati lagi. Di dalam Matius 4 nomor 4 itu. Anda cermati itu. Manusia bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar. Manusia loh, yang keluar dari mulut Tuhan. Semua manusia keluar dari mulut Tuhan. Berupa apa? Berupa firman. Kata siapa? Kata Yesus. Masa Anda nggak percaya? Berarti kita ini semua berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata Yesus, Matius 4 nomor 4. Makanya adik ini hati-hati bernarasi. Kalau hanya semangat beragama, oke lah kita jempol sampai Anda mau loncat ke Monas. Tapi kan kasihan belum nikah. Menikah dulu baru loncat. Ya. Nah, jangan hanya mengedepankan dogma. Jangan. Amsal 3 nomor 5. Jangan berdasarkan angan-angan saja, tapi harus berpola kepada firman Tuhan. Jangan berpola kepada prinsip sendiri. Itu dogma namanya, itu doktrin. Kalau di kitab saudara dikatakan di Ibrani 11 nomor 1, bahwa iman itu adalah puncak dari pengharapan, dan iman itu adalah buah dari sesuatu yang kita tidak lihat. Itu kata kitab saudara. Jadi, kalau saya ajarin Al-Quran itu terlalu tinggi ilmunya, cukup Bible aja Anda pahami dengan baik, Anda akan sampai kepada kebenaran. Sekali lagi kesimpulan saya, Yesus bukan firman. Tuhan bukan firman. Tuhan itu bukan firman. Bukan. Dan Yesus itu bukan firman juga. Tak ada dalilnya Yesus adalah firman. Yang ada, firman menjadi Yesus. Hai, siapa ini nakal? Saya turun dulu. Siap bang, siap. Ada Jahat perangkap. kali orang. Ganti akun bang.